untuk meningkatkan kinerja guru di lembaga pendidikan Islam yang studi kasusnya di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan. Nah, kepada Teh Eka, kemudian dilanjut oleh Teh Aura, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Awal yang sudah memberikan waktunya. Eh, Sebelumnya, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Jelas Teh Eka. Jelas, jelas. Eh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis budaya organisasi di lembaga pendidikan Islam. Nah, adapun penelitiannya dilakukan di MTS As-Sakinah Cirinu. Sebagai Daerah mana itu Cirinu? Daerah mana Cirinu, Bu Eka? di Garut, Bapak. Oh, Garut. Ya, ya. Iya, Dilengkapi nanti ya, Garut. ya, siap. Sebagai yang pertama, sebagai pendahuluan yang menjadi latar belakang bahwa budaya organisasi ini adalah aspek penting yang menentukan keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Nah, budaya ini mencerminkan identitas lembaga dan menjadi pedoman dalam kegiatan serta interaksi. Nah, dengan adanya budaya organisasi, ini tentunya menjadi aspek penting gitu ya dan menjadi penentu bagi keberhasilan lembaga pendidikan, di mana ketika budaya organisasi ini memiliki budaya yang positif, maka itu akan menjadi penentu keberhasilan lembaga pendidikan. Begitu juga sebaliknya, ketika budaya organisasinya mungkin bersifat negatif, itu akan menjadi salah satu pengaruh gitu yang menentukan keberhasilan dari lembaga pendidikan itu sendiri juga. Nah, kemudian terdapat tantangannya, yaitu ada keterbatasan sumber daya, kemudian ada resistensi perubahan, perbedaan nilai Islam, dan lemahnya komunikasi. Adapun tujuannya, yang pertama itu untuk mengetahui budaya organisasi, kemudian yang kedua untuk mengetahui tantangan dalam pengelolaan budaya organisasi berbasis nilai Islam, kemudian juga yang ketiga untuk mengetahui strategi pembangunan budaya organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui langkah implementasi strategi budaya organisasi agar efektif dan berkelanjutan. Nah, langsung saja, ini ada konsep dan teori budaya organisasi. Yang pertama, itu ada definisi budaya organisasi secara umum. Secara umumnya, budaya organisasi ini merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan. Adapun untuk secara lengkapnya, mungkin teman-teman juga sudah membaca di artikel yang sudah di-share di grup gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada teori budaya organisasi dari beberapa, yang pertama itu ada Shane yang mengemukakan bahwa definisi budaya organisasi itu dilihat dari artefak, nilai, dan asumsi dasar. Kemudian ada Hofstede, itu dilihat dari individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, dan orientasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir dari Robbins and Judge, bahwa budaya organisasi itu dilihat dari identitas, komitmen kolektif, dan kontrol sosial. Nah, adapun peran nilai Islam dalam budaya organisasi karena berbasis Islam gitu ya, maka itu dikaitkan dengan sifat-sifat Rasul. Kenapa? Karena kita meneladani sifat dari Rasul itu sendiri, di mana budaya organisasi di lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan sifat sidik, ta'awun, amanah, dan akhlakul karimah yang menjadi inti dalam pembentukan budaya. Nah, kemudian di sini terdapat nah, analisis budaya di MTS As-Sakinah Cirinu yang pertama itu ada gambaran umum. Gambaran umumnya secara singkat saja, yaitu eh, dilihat dari alamat itu berada di Kampung Cirinu, Desa Pasir Dangu, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut.
Kemudian yang kedua itu ada identifikasi budaya yang ada. Nah, dalam identifikasi budaya yang ada, di sini dilihat dari beberapa poin. Yang pertama itu dilihat dari nilai-nilai yang dianut, kemudian dilihat dari praktik kerja, pola komunikasi, dan hubungan antar staf. Nah, yang pertama dari poin nilai-nilai yang dianut itu ada sifat sidik. Nah, di mana sifat sidik ini dipahami sebagai sifat kejujuran gitu ya dalam ucapan, tapi tidak hanya dalam ucapan saja, begitu juga dengan tindakan ataupun pengambilan keputusan gitu. Jadi di MTS As-Sakinah ini juga eh, misalnya ketika dalam pengelolaan administrasi ataupun keuangan itu harus adanya menerapkan sifat sidik gitu ya, kejujuran, kemudian juga dilihat dari istiqomah ataupun konsisten dan keteguhan. Nah, di mana nilai istiqomah ini tercermin dalam komitmen seluruh warga madrasah untuk terus menjalankan kegiatan. Seperti halnya di MTS As-Sakinah Cirinu ini memiliki program duha berjamaah, kemudian juga ada sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian terdapat guru-guru yang memikul tanggung jawab gitu ya untuk mengarahkan para siswa. Nah, itu dipegang oleh guru piket di perharinya gitu. Nah, itu dilaksanakan secara konsisten dan istiqomah. Nah, kemudian nilai yang ketiga itu fatona, kecerdasan atau profesionalisme. Nah, ini dikaitkan dengan kecerdasan di mana guru-guru dianjurkan untuk mengikuti workshop-workshop ataupun pelatihan gitu ya. Begitu juga dengan penggunaan media digital dalam pembelajaran. Nah, ini kan menjadi bentuk penerapan nilai Fatonah gitu, agar proses pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Nah, kemudian poin kedua itu ada praktik kerja. Nah, di mana praktik kerja ini juga yang pertama itu ada disiplin dan tanggung jawab. Nah, di mana poin disiplin dan tanggung jawab ini sama halnya dengan sidik dan istiqomah gitu ya. Di mana para guru-guru amanah menjalankan apa yang sudah diamanahi gitu. Pekerjaan apa yang sudah diamanahi itu dilakukan dengan betul, dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian kerjasama dan kolektivitas. Nah, ini misalnya ketika di MTS As-Sakinah ini diadakan gotong royong dalam program-program, misalnya ada perayaan Hari Besar Islam gitu ya. Nah, ini dilakukan secara bekerja sama gitu. Kemudian juga ada pola komunikasi. Nah, pola komunikasi ini bersifat formal dan informal, di mana pola informal ini misalnya dilakukan ketika rapat gitu ya. Kemudian juga dilakukan komunikasi secara formal. Kemudian ada komunikasi informal, di mana komunikasi informal ini terjalin secara akrab gitu ataupun dalam suasana kekeluargaan. Di mana ketika adanya suasana kekeluargaan ini menjadi suasana kerja yang terbuka gitu ya, saling menghargai dan berorientasi pada penyelesaian bersama gitu. Karena sudah adanya rasa kekeluargaan gitu dalam komunikasi informal ini. Nah, kemudian dalam dilihat dari hubungan antar staf, guru, dan manajemen di MTS As-Sakinah juga ini terjalin harmonis dan saling menghormati gitu ya, di mana kepala madrasah berperan sebagai pembimbing sekaligus teladan gitu, sementara guru dan staf menunjukkan loyalitas serta komitmen terhadap tugas masing-masing. Kemudian di sini terdapat faktor yang mempengaruhi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi terdapat 3 poin utama, itu dilihat dari kepemimpinannya, kemudian tradisi, dan kebijakan internal. Nah, di mana kalau dilihat dari kepemimpinan yang memiliki peran dalam memberi teladan, mengarahkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas gitu ya, meskipun di MTS As-Sakinah ini kepala sekolahnya dipegang oleh seorang perempuan gitu ya, tetapi harus bisa menjadi sebuah teladan, suri tauladan yang baik gitu sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian juga dilihat dari tradisi lembaga, di mana memiliki kegiatan ataupun program-program rutin keagamaan gitu ya, seperti tadi kan ada sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah juga. Kemudian dilihat dari kebijakan internal, di mana kebijakan internal ini dilihat dari penerapan tata tertib, kemudian
yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, serta integritas antar pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, kemudian terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan budaya organisasi di MTs As-Sakinah ini sendiri. Yang pertama, itu dilihat dari resistensi terhadap perubahan. Kenapa resistensi gitu ya? Karena eh, sebagian gitu kadang muncul baik guru ataupun staff gitu ya ataupun manajer ketika manajemen madrasah berupaya memperkenalkan program baru yang menekankan kedisiplinan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan, tidak semua pihak dapat langsung menerima ataupun menyesuaikan diri. Karena memang kebetulan di MTs As-Sakinah Cirebon ini juga memang terdapat orang-orang yang memiliki apa ya eh kesibukan masing-masing gitu ya. Sehingga misalnya dengan adanya duha berjamaah tadi gitu, terdapat beberapa guru yang misalnya tidak melaksanakan piket itu. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan. Kemudian terdapat perbedaan interpretasi. Nah, di mana beberapa guru menekankan aspek religius yang ketat, sementara sebagian lainnya lebih menitik beratkan pada pendekatan moderat. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan gitu, di mana MTs As-Sakinah Cirino ini memang eh, terdapat beberapa orang yang menekankan aspek religius yang ketat. Karena misalnya ada guru bahasa Arab itu kebetulan seorang ustadz juga gitu ya. Tapi adanya eh, para guru sebagian yang menitik beratkan pada pendekatan moderat. Nah, ini menjadi tantangan sendiri juga gitu. Kemudian dilihat dari komunikasi antar pimpinan, guru, dan manajemen, di mana kadang informasi yang disampaikan pemimpin tidak selalu diterima secara utuh gitu oleh guru maupun staf. Misalnya ketika adanya rapat, ada beberapa guru ataupun staf yang tidak menghadiri rapat tersebut, kemudian bertanya mungkin kepada guru ataupun staf yang lain, tetapi info-info yang diterima tidak utuh gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan gitu karena informasi yang diterimanya tidak diterima secara utuh. Nah, kemudian terdapat rekomendasi strategi pembangunan budaya organisasi. Secara singkatnya, yang pertama dilihat dari penerapan nilai-nilai Islam dalam budaya organisasinya. Yang pertama itu bisa dengan penyusunan tata tertib yang menekankan akhlakul karimah, kemudian menegakkan adil dan konsisten berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kegiatan peran guru sebagai teladan yang baik juga. Kemudian dilihat dari peran kepemimpinan dalam mengelola budaya. Yang pertama itu mampu menjadi teladan tentunya sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kemudian juga menekankan komunikasi yang jelas, komunikasi yang utuh gitu, yang tidak diterima tidak lengkap gitu, supaya menjadi informasi yang jelas tentunya. Kemudian dilihat dari pengembangan program budaya organisasi, bisa dengan melaksanakan pelatihan, kemudian workshop gitu ya. Kemudian juga dengan mengadakan program pembiasaan tadi, sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, gitu kan. Kemudian juga bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler berbasis kreativitas Islam. Nah, adapun untuk meningkatkan keterlibatan staf dan guru, yaitu baik dalam forum musyawarah, kemudian juga dialog terbuka, dan sistem penghargaan bagi guru dan staf. Nah, adapun untuk strategi implementasinya, yang pertama itu dilihat dari perencanaannya, di mana MTs Sakinah ini memulai merencanakan strategis yang matang gitu ya di awal, merencanakan hal-hal apa yang harus dituju, hal-hal kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas guru, kemudian staf, dan menyusun rencana kerja yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian setelah itu diadakannya internalisasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari. Nah, proses internalisasi ini dilakukan melalui pembiasaan kegiatan religius seperti tadi menekankan konsistensi gitu ya, ataupun istiqomah dalam menjalankan program-program seperti tadi duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah juga. Nah, adapun untuk kesimpulannya, mungkin langsung disimpulkan saja karena nanti ada kelompok selanjutnya.
bahwa budaya organisasi di MTS As-Sakinah Cirinu ini menunjukkan bahwa lembaga ini telah memiliki pondasi budaya Islam yang cukup kuat gitu ya, tercermin dalam visi, misi, serta praktik keseharian yang menekankan kedisiplinan, akhlakul karimah, dan tanggung jawab sosial. Nah, tetapi masih terdapat juga gitu sejumlah tantangan yang memang eh, menjadi sebagian hambatan gitu ya. Nah, tetapi strategi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi internalisasi nilai-nilai Islam, bisa dengan melalui kegiatan rutin keagamaan, kemudian penguatan peran kepemimpinan dengan teladan-teladan yang baik, teladan-teladan yang positif gitu ya, serta mengembangkan program budaya organisasi berupa pelatihan ataupun workshop yang mendorong peningkatan keterampilan dan kebersamaan. Nah, kemudian yang terakhir ini berikut beberapa dokumentasi yang dilaksanakan ketika observasi. Mungkin dari kelompok 5, sekian dikembalikan kepada moderator Teh Awal. Terima kasih kepada TEK yang sudah memaparkan hasil dari penemuan di mana tadi tuh? Di Cirinu ya, di MTS Cirinu. Nah, untuk itu selanjutnya pemateri kedua yakni Teh Aura. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Organisasi dan juga rekan-rekan MPI 3B. Sebelumnya izin saya dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya lakukan di salah satu lembaga pendidikan Islam mengenai model motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja di lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, punten TEK boleh di-share PPT. Sudah terlihat belum, Teh? Share screen gue nya dihapus, dikeluarin dulu coba. Oh, sudah ada, Teh? Belum ada, Teh. Sudah ada, Teh. Terima kasih. Kita langsung mulai saja. Nah, di sini saya melakukan penelitian mengenai model motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja di lembaga pendidikan Islam. Punten. Nah, adapun pembahasan kita mulai dari pendahuluan, kemudian lokasi penelitian, landasan teori, temuan dan pembahasan, pengembangan model, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang kita mulai pada latar belakangnya terlebih dahulu. Motivasi kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas kinerja guru di lembaga pendidikan Islam. Karena peran guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, guru yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih berkomitmen, inovatif, dan juga bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang optimal dan bermakna. Namun, kenyataannya di lapangan ini berbagai tantangan seperti kompensasi finansial yang kurang memadai, kondisi kerja yang belum optimal, kemudian apresiasi yang tidak sistematis juga seringkali menjadi hambatan. Nah, hal ini kemudian menegaskan betapa pentingnya merumuskan model motivasi kerja yang komprehensif, mencakup berbagai aspek mulai dari material, penguatan motivasi intrinsik, dukungan sosial, dan juga integrasi prinsip religius. Next, Teh. Nah, adapun penelitian yang saya lakukan berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan yang bertempat di Kampung Sindang Anom, RT 2 RW 2, Limbangan Tengah, Kecamatan Blubur, Limbangan, Kabupaten Garut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan mengumpulkan data mencakup observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.
Lanjut teh. Nah, adapun landasan teorinya seperti yang kita tahu ya, karena kita akan membahas motivasi, maka di sini diambil 3 teori motivasi, mulai dari teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana Maslow menyatakan ada 5 kebutuhan manusia, mencakup fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Kemudian mengambil juga teori Herzberg mengenai faktor motivator dan juga faktor higienis. Kemudian yang terakhir adalah teori Max-Land yang mengambil 3 kebutuhan manusia yang menjadi motivasi mulai dari kebutuhan berprestasi, berafiliasi, dan juga berkuasa. Selanjutnya teh. Nah, ini adalah temuan yang saya temukan di MI Yapinur Limbangan, Garut. Yang pertama, pada aspek apresiasi, ditemukan bahwa kepala sekolah ini lebih dominan memberikan penghargaan secara verbal. Jadi biasanya beliau itu hanya memberikan apresiasi seperti ucapan terima kasih dan pujian. Jadi memang tidak memberikan bentuk apresiasi lain seperti sertifikat atau insentif tambahan dikarenakan ada rasa ketakutan tersendiri di mana Bapak Kepala Sekolah ini takut apabila memberikan apresiasi berupa materi akan menimbulkan konflik seperti rasa iri antar guru. Oleh sebab itu, beliau menyatakan bahwa lebih cukup dengan memberikan penghargaan secara verbal saja. Ini berarti berkaitan dengan teori Herzberg mengenai faktor motivator atau pengakuan. Jadi, apresiasi verbal ini cukup menjaga motivasi, tapi memang kurang sistematis karena kan setelah mendengar dari beberapa sekolah yang lain, ternyata ada yang memberikan bentuk apresiasi ini dengan menggunakan materi. Kemudian untuk kesejahteraan ditemukan bahwa tidak ada sistem penghargaan materi, memang betul. Kemudian ketika saya tanya mengenai salary atau gaji, mereka menyatakan bahwa itu cukup, tapi dalam artian mereka tidak mendapatkan lebih, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Oleh sebab itu beberapa guru di MIA Pinur ini memang membuka les. Jadi setelah mengajar, mereka mencari tambahan penghasilan lain dengan membuka kegiatan les belajar. Nah, tapi ada catatan lain juga setelah saya tanya jika memang gajinya cukup, apakah itu bisa menjadi motivasi? Terus jawabannya adalah karena mereka meyakini bahwa mengajar adalah nilai ibadah. Jadi sekalipun mungkin dalam duniawi dinilai cukup, tapi mereka meyakini bahwa nanti kehidupan di akhirat mereka akan mendapatkan pahala yang berlebih karena telah memberikan memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada siswa yang lain. Oleh sebab itu ditemukan dalam catatan kontekstual bahwa guru tetap termotivasi dengan nilai religius dan juga dedikasi yang tinggi. Kemudian mengenai aspek iklim kerja, ini ditemukan bahwa hubungan di sekolah MIA Pinur ini memang harmonis. Jadi keeratan kekeluargaannya itu nampak mulai dari kalau misalkan ada masalah, mereka langsung cepat diselesaikan dengan mengajak diskusi. Terus tidak jarang juga Bapak Kepala Sekolah ini mengajak rapat itu lebih sering lah dari biasanya, karena biasanya guru-guru kelas rendah kan selesai kelas lebih awal. Nah, mereka diminta untuk berkumpul oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian diajak berbincang untuk mengetahui apakah ada masalah di kelas, ada masalah dengan guru, dan sebagainya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa solidaritas yang tinggi itu mampu menjadi motivasi sosial, karena tadi kan salah satu dalam teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar itu mencakup sosial, di mana apakah seseorang memiliki hubungan yang baik dengan yang lain. Nah, ini ditemukan ada. Kemudian pada aspek pengembangan profesional diketahui bahwa Bapak Kepala Sekolah ini memang jarang mengadakan pelatihan. Jadi beliau ini lebih sering mengadakan diskusi internal saja tanpa ada pelatihan yang misalkan mengirim guru keluar untuk mengikuti pelatihan A, pelatihan B itu jarang. Jadi diketahui bahwa potensi aktualisasi diri di sekolah MIA Pinur ini memang belum optimal. Kemudian faktor motivasi spiritual ini memang sudah jelas ya tadi bagaimana guru-guru itu memaknai mengajar sebagai nilai ibadah. Kemudian yang terakhir adalah aspek kepemimpinan. Nah, kepala sekolah ini memang menerapkan pendekatan religius dan juga memberikan teladan.
yang mana setelah diketahui sepertinya peran kepemimpinan ini penting dalam memperkuat motivasi guru dalam mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya teh, nah ini adalah usulan dari model peningkatan motivasi setelah saya melakukan penelitian di MI Yapinur, yang mana ditemukan ada 4 faktor motivasi, mulai dari teori Herzberg, Maslow, Maxwell, dan juga dimensi religiulitas. Jadi dengan mencakup keempat model ini, diyakini atau diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para guru sehingga dapat menumbuhkan kerja guru yang lebih optimal. Selanjutnya teh. Nah, adapun rencana implementasi model ini dimulai dengan program pelatihan dan pengembangan. Ini jelaskan bahwa tadi di sekolah tersebut memang jarang melakukan pelatihan dan juga pengembangan terhadap guru. Kemudian kebijakan insentif dan apresiasi, karena tadi dinilai cukup, mungkin bisa diberi sedikit lebih insentif atau bentuk apresiasi lain lah dalam bentuk pengakuan terhadap kerja keras guru. Kemudian penguatan iklim organisasi, ya karena memang sudah kuat, saya rasa ini harus tetap lebih dikuatkan agar hubungan sosial antar guru ini dapat terjaga dengan harmonis. Kemudian supervisi akademik dan juga yang terakhir adalah aktivitas peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya teh. Nah, adapun untuk mengevaluasi apakah model tersebut dapat dilakukan atau tidak, ada usulannya adalah ada beberapa indikator untuk mengetahui, mulai dari apakah ada peningkatan kerja, kemudian tingkat kepuasan kerja dari para guru, kualitas pengajaran dan juga kehadiran, serta kolaborasi dan solidaritas. Adapun untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan metode evaluasi berupa survei kepuasan terhadap guru, penilaian kinerja guru, kemudian kegiatan wawancara yang mendalam untuk mengetahuinya, dan yang terakhir adalah menganalisis data secara komparatif. Nah, adapun tantangan dalam implementasi ini tentunya yang pertama pasti keterbatasan biaya, karena bisa saja kan dalam melakukan pelatihan khusus kepada guru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian adanya kurangnya keterlibatan guru. Ini bisa saja terjadi apabila memang gurunya merasa tidak perlu tidak perlu melaksanakan pelatihan, maka bisa saja kurang antusias guru ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ada resisten terhadap perubahan dan juga konsistensi dalam implementasi. Karena bisa saja mungkin hanya dilaksanakan satu kali, maka ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengetahui apakah memang model tersebut bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya teh, adapun kekurangan penelitian yang saya lakukan, yang pertama tentunya keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan narasumber juga karena kebetulan guru-gurunya sedang mengajar, jadi saya hanya mendapatkan sedikit guru yang dapat diwawancarai dan juga dokumentasi yang terbatas. Selanjutnya teh. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah model motivasi kerja yang dikembangkan setelah melakukan penelitian di MI Yapinur ini adalah model motivasi kerja integratif religius yang memadukan tadi psikologi organis tiga teori psikologi motivasi dengan menanamkan nilai-nilai Islami. Nah, model ini terdiri dari 4 komponen mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, faktor motivator intrinsik, diferensiasi kebutuhan, dan juga dimensi religius. Dengan adanya praktik penerapan model ini, maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengajar, sehingga kualitas pengajaran dapat lebih baik, berkolaborasi, disiplin, dan juga tanggung jawab secara profesional. Nah, lembaga pendidikan Islam ini diharapkan dapat memanfaatkan model ini sebagai kerangka untuk mengelola tenaga pendidik secara lebih efektif, adil, dan juga religius. Slide terakhir teh. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi dari penelitian yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kedua kelompok ya, Teh Eka sama Teh Aura yang telah memaparkan hasil dari penelitiannya. Teh Eka itu berarti tentang budaya organisasi di lembaga pendidikan Islam di MTS As-Sakinah Cirinu, Garut. Sama Teh Aura itu
model motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja guru di lembaga pendidikan Islam di Yapinur Limbangan ya. Nah, terima kasih pemaparan materi yang telah disampaikan. Belum ada info kan? Oke, ya lah mau nanya info nak. Pemaparan ketua Baru sosialisasi. Baru sosialisasi. Nah, Belum selanjutnya Nah, nanti memasuki kayak mulai langsung share ya. sesi Oke. diskusi dan Siap. tanya jawab. Hmm. Nah, untuk sesi diskusi ini berarti dari kelompok 8, 9, 10 ya. Nah, untuk itu bagi teman-teman dari ketiga kelompok itu yang ingin bertanya atau juga menambahkan tanggapan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Silahkan teman-teman. Teh Aul, izin bertanya ya. Oh iya, Kang Ahmad. Silahkan Kang Ahmad. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya dari judul penelitiannya Teh Aura tentang model motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja guru di lembaga pendidikan Islam, yang mana lokasi penelitian di MI Yapinur Limbangan Garut. Nah, sebelum saya bertanya, saya ingin mengangkat satu isu ya yang menurut saya sangat krusial dan sering menjadi dilema gitu dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi guru banyak dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan nilai religius. Namun, pada faktanya di saat yang sama, tuntutan profesionalisme dan beban kerja guru terus meningkat dari tahun ke tahun gitu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, gitu, di sini saya akan mengajukan pertanyaan atau bertanya untuk judulnya Teh Aura, apakah mungkin guru terus bermotivasi gitu, terus bermotivasi tinggi jika faktor finansial tidak ditingkatkan gitu. Nah, sementara tuntutan profesional itu semakin banyak dan semakin besar gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Ahmad dari kelompok 10 ya. Oke, teman-teman yang lainnya yang mau bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok 5 dan 6. Teh Nisa, apakah ada? Dari kelompok 8 dan juga Kang Diskon dari kelompok 9. Raul mau izin bertanya boleh? Boleh Teh Nisa. Sebelumnya Bapak, teman-teman, mohon maaf saya izin off cam karena kebetulan sedang di perjalanan menuju tempat magang. Izin bertanya Teh untuk kelompok 5. Menurut kelompok 5 nih, bagaimana sih budaya organisasi Islami dapat menjadi sumber motivasi yang intrinsik bagi guru dan staf, yang mana bukan hanya sebagai perangkat aturan atau moral gitu. Cukup jelas nggak Teh?
Jelas-jelas Tanisa. Oke, Terima kasih. terima Mungkin kasih. ini lebih ke materinya TK ya, Iya, budaya. TK betul. Terima kasih Teh Nisa. Saya masih tampung dulu nih. Sekarang kelompok 9, apakah ada Kang Rizkon? Awal, kalau Ya, dilihat di Zoom, Kang Ridwan kan sepertinya beliau belum masuk Zoom ya. Jadi oh, mungkin nanti bisa dilempar dulu ke kelompok 10 sama kelompok 1. oh iya, berarti loncat ke kelompok 1 ya. Mangga kelompok 1 mau bertanya atau menambahkan boleh. Ya, bismillah, Teh Au. Terdengar suaranya nggak, Teh? Terdengar, Kang. Ya, bismillah. Saya izin menambahkan saja, mungkin memberi masukan aja. Karena tadi sudah ada 2 pertanyaan juga dan bagus-bagus pertanyaannya gitu ya. Mungkin saya izin menambahkan saja untuk judulnya yang Teh Eka tadi, yang budaya kerja organisasi begitu ya. Di bagian tantangan, Teh. Tadi di bagian tantangan itu kurang lebih ada 3 begitu ya. Pertama ada resistensi terhadap perubahan begitu ya. Di sebagian sivitas akademik di madrasah tersebut begitu ya. Baik gurunya ataupun bahkan siswanya. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan interpretasi gitu ya. Nilai antara guru dan staf. Nah mungkin masukannya sih kalau dari saya pribadi mungkin ya. Yang pertama, ketika nanti menjelaskan adanya resistensi perubahan begitu ya, mungkin bisa dijelaskan lebih gitu ya Teh, kenapa sivitas akademiknya itu sampai melakukan resistensi gitu ya. Faktornya itu apa gitu ya, apakah faktor generasi kah, atau misalnya ketika tantangannya dalam teknologi apakah faktornya IT-nya kah gitu ya, sehingga nanti solusinya kan bisa lebih masuk begitu ya. Jadi ketika tantangannya adalah faktor teknologi, di mana generasi-generasinya kekurangan literasi terhadap teknologi, kurang memahami bagaimana kemudian perubahan digitalisasi gitu ya, maka solusinya kan nanti mengarahnya ke pelatihan terhadap guru-gurunya dan sebagainya begitu. Jadi mungkin kalau tambahan dari kelompok 1 sih bisa dijelaskan lebih begitu ya di tantangan yang pertama, kenapa bisa terjadi resistensi, faktornya itu seperti apa, dan dijelaskan di halaman berapa ini ya di outputnya TEK begitu ya. Nah kemudian yang kedua tantangannya adalah terdapat perbedaan interpretasi gitu ya nilainya antara guru dan staf. Ada sebagian yang memang sangat ketat dalam aspek religiusnya, dan sebagian lagi sudah moderat aja begitu ya. Nah mungkin kalau dari kami sih bisa menambahkan apakah dari perbedaan ini terjadi konflik begitu ya. Karena ketika memang terjadi sebuah perbedaan dalam budaya kerja juga kan sangat berpotensi juga menimbulkan sebuah konflik, di mana ketika ada satu perubahan yang datang, sebagian masih dengan religiusnya yang sangat kuat dan sebagian sudah mulai bisa moderat gitu ya, beradaptasi dan sebagainya begitu. Nah mungkin dalam implementasinya kan bisa terjadi konflik begitu ya. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan juga di dalam tantangan ini itu ada konflik apa di situ ya, ada konflik seperti apa di situ. Bahkan mungkin nanti bisa dijelaskan juga dampak dari konfliknya itu nanti gimana gitu ya terhadap budaya kerjanya dan sebagainya. Nanti ketika THK memberikan solusi terhadap tantangannya bisa lebih menjawab tantangannya gitu ya. Karena konfliknya seperti ini, maka nanti solusi yang dihadirkan pun bisa menjawab tantangannya itu gitu. Jadi ketika memang nanti ada perbedaan nilai, kita juga bisa menghadirkan solusi yang tepat karena THK juga tahu, kita tahu di situ tuh ada konfliknya seperti ini begitu. Diakibatkan dari adanya misinterpretasi tadi, atau ada 2 kelompok gitu ya, yang satu udah religius dan yang satu yang masih yang udah moderat gitu. Nah mungkin itu aja saran dan masukan aja begitu ya di judulnya TEK tadi.
untuk yang bagian tantangannya saja. Mungkin begitu Teh Aul kalau dari saya. Sekian. Ya, terima kasih Kang Teguh. Cukup komplit ya tanggapannya yang dilontarkan kepada Teh Eka. Mungkin sekarang sesi jawab ya dari pertanyaan Kang Tontowi tadi, Kang Ahmad. Mungkin saya bacakan kembali ya Teh Aura. Apakah mungkin guru itu terus bermotivasi tinggi jika faktor finansial itu tidak ditingkatkan, kemudian sementara tuntutan profesional itu semakin besar, mungkin seperti itu ya. Teh Aura, mangga bisa dijawab Teh Aura? Baik, terima kasih Teh Aul. Izin ya Kang Ahmad, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Ahmad mengenai apakah memang mungkin bahwa motivasi seorang guru ini akan tetap meningkat apabila Kayaknya kerudung tuntutan mulia nggak? profesional dan ya punten. Baik, apakah memang motivasi guru ini akan dapat meningkat apabila tuntutan profesional semakin tinggi sementara apa tadi teh insentif ya? Iya kan? Sementara mungkin tidak terpenuhi seperti faktor finansial mungkin ya yang tidak terpenuhi. Jawaban dari saya adalah kemungkinan besar guru tersebut akan ada motivasi, tapi lambat laun pasti akan mulai menurun. Mungkin tadi kan di sekolah yang pintar saja kan konteksnya mereka menyatakan bahwa gaji yang mereka dapat adalah cukup dalam artian mungkin merasa bahwa beban tambahan yang diberikan oleh sekolah itu mungkin memang masih dapat dipahami. Tapi apabila memang sekolah tersebut memberikan beban yang semakin banyak, saya meyakini bahwa motivasi tersebut akan mulai sedikit demi sedikit berkurang. Karena kan memang faktor motivasi banyak kan. Tapi Maslow sendiri menyatakan bahwa kebutuhan paling mendasar manusia yang menjadi motivasi adalah fisiologis. Yang mana fisiologis ini mencakup makan, minum, istirahat, termasuk berarti kan kemampuan finansial. Berarti secara tidak langsung bahwa apabila memang beban yang semakin tinggi, saya meyakini pasti sedikit demi sedikit ya akan berkurang. Sekalipun mungkin memang memiliki motivasi dari saya meyakini kok ibadah, tapi saya meyakini sekalipun memang ada faktor religius, sedikitnya itu pasti akan mulai berkurang. Karena merasa bahwa tadi kan penghargaan diri ya, motivasi penghargaan diri atau apresiasi apabila kerja kita dimotivasi dengan sedikit tambahan finansial mungkin akan semakin tinggi kan. Jadi ya seperti itu Kang Ahmad. Jadi mungkin memang ada tapi tetap harus didorong dengan motivasi yang lain supaya seimbang. Bagaimana Kang Ahmad? Apakah jelas atau mau menanggapi lagi? Cukup jelas Teh Aul ya, kemungkinan memang tadi ya yang dikatakan Teh Aul bisa kemungkinan bisa apa namanya untuk motivasi ada kalanya bisa turun juga gitu terkait banyaknya tuntutan dan finansial kurang pasti akan lambat laun akan seperti itu gitu. Cukup jelas Teh untuk jawabannya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Ahmad. Sedikit menambahkan juga mungkin ya. Faktor lain kan bisa saja mungkin bukan dari finansial, tapi dari faktor yang lain. Misalkan finansialnya cukup, beban kerja juga masih bisa dalam batas wajar, tapi lingkungan yang tidak nyaman, itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor mengapa motivasi ini tidak bisa ditopang oleh satu bentuk saja. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, oke. Terima kasih Kang Ahmad. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Aura ya yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Ahmad. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Teh Nisa yang dilontarkan kepada Teh Eka ya. Bagaimana budaya organisasi Islami
dapat menjadi sumber motivasi intrinsik bagi guru dan staf, bukan hanya sebagai seperangkat atau moral aja gitu. Tadi yang disampaikan dari Teh Nisa. Mangga Teh Eka. Hmm, Baik, terima kasih. Dari pertanyaan budaya organisasi menjadi sumber motivasi intrinsik. Sebenarnya masih berkaitan juga ya dengan apa yang tadi dibahas oleh Teh Aura mengenai membangun motivasi gitu ya. Tadi kan dilihat dari salary gitu juga. Itu kan menjadi salah satu motivasi utama juga gitu ya. Nah, tetapi di sini bagaimana sih menanamkan budaya organisasi ini menjadi sebuah sumber motivasi intrinsik gitu ya, di mana apa ya, tanggung jawab yang dijalankan ini karena adanya dorongan hati gitu ya. Nah, yaitu dengan seperti apa yang tadi dibahas itu dengan menanamkan makna ibadah gitu ya dalam setiap pekerjaan, menanamkan rasa ikhlas gitu, mengajar di mana mengajar itu merupakan salah satu sebagai amal jariah gitu ya, menanamkan hal itu. Seperti halnya di madrasah-madrasah ini kan ikhlas beramal gitu ya, menanamkan hal itu juga. Nah, tetapi eh, terdapat beberapa hasil gitu ya dari wawancara juga seputar obrolan santai gitu dengan eh, para guru dan staf bahwa memang jika dilihat dari salary gitu ya seperti yang dikatakan oleh Teh Awur ya memang dikatakan cukup tapi hanya cukup saja gitu ya. Nah, terdapat beberapa guru yang kayak banyak fresh graduate gitu ya kebetulan di sekolah itu mengatakan bahwa dengan mengajar ini bisa mengulang pelajaran gitu ya ataupun murojaah dengan kata Sundanya mah daripada lebar gitu ya bisi hilap. Nah, jadi mereka tuh menanamkan hal itu sehingga tumbuhlah rasa ikhlas gitu dalam mengajar. Mungkin seperti itu singkatnya, Teh Nisa. Mungkin karena Teh Nisanya lagi di perjalanan, Teh Awal. Iya. Iya Teh Eka, terima kasih ya atas pertanyaan dan tanggapan yang sangat baik. Mungkin demikian juga ya kepada para pemateri yang telah memberikan jawaban dan penjelasan dengan sangat baik. Nah, kita untuk sesi diskusi mungkin dicukupkan sekian. Kita sudah sampai pada penghujung acara dari presentasi hari ini. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada kedua kelompok pemateri, juga seluruh peserta diskusi, dan tentu saja kepada dosen pengampu kita yakni Bapak Dr. Haji Mulyawan Safwandi Nugraha, MAG, MPD. Semoga kegiatan presentasi hari ini menambah wawasan kita tentang pentingnya budaya organisasi dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja di lembaga pendidikan Islam. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mengarahkan acara presentasi di hari ini. Mungkin mari kita tutup kegiatan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Bapak. Ya, terima kasih. Ini suaranya kecil banget ya. Kalau suara saya ini Jelas, jelas ya? jelas, Jelas ya? jelas, jelas. Terima kasih atas panduan kegiatan diskusinya. Eh, saya coba untuk eh, masuk pada penjelasan. Ini kalau untuk Bu siapa tadi? Bu Eka dengan
Bu siapa Aura itu output dari ininya apa? Output dari apa? Mini risetnya apa? Izin Pak, untuk Ya, output dari kelompok saya itu merumuskan model Pak, model ya, ya. motivasi peningkatan kerja ya. Oke. Nanti saya akan kirimkan apa 10 buah artikel berindeks Scopus. Nanti saya kirim di grup. Dan itu tolong dijadikan sebagai bahan sitasi, cari sitasinya untuk melengkapi eh, revisi dari eh, outputnya ya, dari artikel yang dibuat. Oke, pertama bicara tentang budaya organisasi, ini kan bicaranya tentang psikologi organisasi. Bagaimana sebuah organisasi itu bisa eh, terbentuk dari sisi aktivitas di organisasinya dengan memiliki budaya yang kuat. Tapi harus Anda pahami bahwa sekuat apapun budaya organisasi, pasti dimulai dari kekuatan leadership, kekuatan eh, kepemimpinan. Dan ketika bicara kekuatan kepemimpinan, maka yang perlu didalami oleh kita adalah bagaimana adanya perubahan budaya organisasi karena adanya perubahan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bisa mengarahkan organisasi pada perubahan sehingga perubahan itu sendiri sudah menjadi budaya. Gitu. Ya. Kalau istilah budaya sendiri kan adalah sesuatu yang melekat, yang sudah menjadi apa inherent yang terdapat di dalamnya, sehingga mereka akan sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif ataupun juga yang negatif ketika terjadi istilah budaya. Nah, perubahan budaya itu membuat organisasi seharusnya dinamis, gitu. Nah, seharusnya dinamis. Tapi sekali lagi itu akan berdampak pada bagaimana justru secara psikologis berpengaruh terhadap siapapun yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi atau tinjauan dari manajemen pendidikan Islam, seharusnya apa budaya itu harus mengarah pada sesuatu yang positif, lah. Seperti contoh eh, adanya eh, transparansi dalam bidang anggaran, contohnya, atau bagaimana layanan itu diberikan dengan maksimal, kecepatan layanan, ketepatan layanan, gitu, itu diberikan, baik itu kepada guru, kepada siswa ataupun kepada orang tua murid. Gitu. Nah, ketika bicara budaya organisasinya ke guru, ini tidak mungkin tanpa tantangan, tidak mungkin tanpa pertentangan juga. Apalagi kalau dalam prosesnya ada sebagian komponen organisasi yang tidak siap dengan perubahan. Gitu. Maka yang harus diperhatikan adalah harus diketahui dulu sebetulnya di budaya itu apakah budayanya mengarah pada hal-hal positif, apakah nanti malah justru mengarah pada hal negatif. Contoh kasus, eh, adanya absensi yang sifatnya online itu secara tidak langsung akan mengubah tradisi dan kebiasaan masuk ke kelas gitu. Tapi bukan tanpa resiko, itu pun sebetulnya ada dampak negatifnya, yaitu ketika di beberapa kasus sekolah, orang hanya mengandalkan gimana caranya absensi masuk, tapi ke kelasnya nggak masuk, nah, itu kan juga repot. Jadi di satu sisi ini untuk meningkatkan disiplin, tapi dampaknya adalah orang hanya apa, ibaratnya gugur kewajiban asal datang ke sekolah. Itu problem yang menurut saya juga perlu dipahami dengan serius ya. Digitalisasi awalnya kan membuat pekerjaan menjadi mudah. Tapi untuk sebagian orang,
digitalisasi justru akan membuat dia akan merepotkan gitu. Orangnya harus belajar lagi, orangnya harus apa beli teknologi lah, sebutlah beli laptop lah, harus ada kuota lah. Nah, itu membuat eh, apa suasana psikologis juga akan menjadi berbeda. Maka oleh sebab itu, ketika bicara budaya organisasi dan psikologi organisasi menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya untuk dikaji, ya, menarik untuk dikaji. Seperti contoh gini, bagaimana hubungan antara apa budaya organisasi dengan apa psikologi organisasi yang tadi banyak diceritakan ya. Kalau kita melihatnya dari sisi hanya sebatas gimana caranya seorang kepala itu menerapkan hal-hal positif dalam pelaksanaan dia memimpin, tapi dia tidak melihat bagaimana dampak secara psikologis bagi setiap orang yang ada di dalamnya, ini akan menimbulkan gejolak tersendiri, ya, gitu. Kan budaya organisasi itu isinya adalah nilai, norma, dan kebiasaan. Sementara psikologi itu cara kerjanya manusia di dalam sistemnya. Nah, itu keduanya saling berpengaruh. Apa hubungannya? Pertama, budaya itu akan membentuk cara orang berpikir. Budaya itu akan membentuk cara orang untuk merasa, bahkan bertindak di dalam pekerjaannya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kepuasannya, berpengaruh terhadap komitmen pekerjaannya, berpengaruh juga terhadap motivasi dan kinerjanya. Tadi juga disebutkan ada apa tadi tuh sebutnya salary ya. Istilah salary itu kan bahasa lainnya adalah kompensasi ya gitu. Ini juga kalau kita urut dalam penjelasan apa nilai-nilai pendidikan Islam ini akan menjadi sesuatu yang menarik lagi gitu. Bolehkah di lembaga pendidikan Islam seseorang menerima salary sementara dia harusnya ikhlas gitu. Nah, kita bedakan pemahaman ikhlas yang harusnya ditempatkan pada tempat yang tepat gitu. Ya. Hubungan yang kedua, tadi budaya organisasi itu membentuk cara orang berpikir dan itu berpengaruh terhadap kepuasannya. Dan kepuasan itu bagian dari psikologi organisasi. Eh, Proses psikologis itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari justru akan menguatkan atau bahkan mengubah dari budaya. Contoh, keteladanan pemimpin, pola umpan balik yang dilakukannya, atau kebiasaan tim itu akan pelan-pelan menjadi norma baru. Ingat ya, norma baru itu artinya perubahan yang dilakukan karena pemimpin melakukan perubahan. Karena contoh, awalnya pemimpinnya tidak memberikan contoh tepat waktu. Ternyata pas ada perubahan pemimpin, pemimpin tepat waktu. Ini kan akan merubah kebiasaan tim secara pelan-pelan. Walaupun tidak serta-merta dan otomatis semua akan berubah. Tapi kalau diberikan keteladanan, itu akan lain ceritanya. Nah, yang ketiga, hubungan utamanya adalah bahwa iklim organisasi adalah, apa ya bahasanya itu, rasa yang sifatnya harian. Sementara rasa dari harian yang berasal dari apa? Dari budaya organisasi. Sementara psikologi organisasi itu banyak mengukur iklimnya, lalu akan menautkannya ke hasil kinerjanya. Jadi mekanisme ini yang akan menghubungkan keduanya. Makanya di dalam bentuk budaya organisasi yang harusnya dimunculkan pertama itu adalah dimulai dari seleksi, dimulai dari sosialisasi, bahkan mulai dari rotasi gitu. Anda mungkin tahu lah, di beberapa lembaga pendidikan ada sebuah jabatan yang sepertinya tidak bisa berubah, hanya dia saja gitu. Wah, itu kan repot itu. Sepertinya dia tidak akan, kayaknya jabatan itu akan dia bawa mati gitu. Nah, itu kan sesuatu yang harusnya juga dijelaskan gitu oleh Bu Eka dengan Ibu Aura. eh, Bagaimana terkait dengan reposisi jabatan di tempat kerjanya. Ini membentuk. Jadi gini, kalau ada perubahan jabatan tuh biasa dah tiap 2 tahun dia berubah contohnya. Kan itu bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh itu justru kalau kemudian siapapun orangnya ternyata repot tuh banyak hal yang terjadi gitu. Nah, kemudian
apa perilaku pemimpin itu jadi standar loh. Budaya organisasi itu sangat dipengaruhi oleh apa kepemimpinan yang muncul. Makanya mohon maaf ya, kalau kepemimpinan yang terjadi adalah orangnya tidak, kalau bahasa kita tuh laissez-faire ya, artinya ya kumawain lah sok we, lakukan we contohnya bebas-bebas aja lah dengan saya mah, nu penting mah pekerjaan selesai gitu. Itu nanti akan membuat apa secara psikologis orang akan merasa cina kepala ayeuna mah santai orang yang riweuh-riweuh teh nu penting pegawaian beres cina cincai bahasana kan gitu Pak ya. Ini saya melihat hal-hal yang seperti ini juga perlu dimunculkan dari aspek, makanya nanti mungkin ini perlu ya dari pemodelan yang dilakukan dalam mini riset ini, eh, perlunya membedakan mana hasil wawancara, mana hasil observasi, dan mana hasil studi dokumentasi. Ini mohon itunya dipisahkan dulu. Jadi nanti gini, saya mendapatkan model ini berdasarkan hasil wawancara, tapi saya melihat ada perbedaan ketika saya mengobservasinya. Nah, itu hasil observasi yang berbedanya itu yang menjadi menarik sebetulnya untuk dijadikan kajian yang lebih mendalam. Nah, kemudian sistem reward and punishment dalam budaya organisasi sepertinya perlu dijadikan bagian dari cara menguatkan budaya organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena nanti orang yang mendapatkan ganjaran, dia akan dihargai sebagai orang yang diberikan apresiasi, gitu. Dan orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang keliru, dia harus mendapatkan sanksi supaya apa? Ditegakkannya keadilan gitu. Jadi artinya jangan sampai ada istilah kalau di bahasa PNS itu ada eh, rajin rajin malas, bodoh pinter, penghasilan sama. Nah, itu jangan sampai kejadian. Kalau itu sampai terjadi berarti roda organisasi dan budayanya tidak berjalan. Merit sistemnya tidak berjalan kalau begitu. Ya. Nah, selanjutnya ketika bicara tentang mekanisme yang akan menghubungkan keduanya, artinya organisasi, psikologi organisasi dengan budaya organisasi itu adalah praktik kerja yang rutin terjadi atau dilakukan, seperti dilakukannya rapat gitu, dilakukannya penilaian, supervisi, pelatihan, itu harus menjadi ritual kelembagaan yang membentuk kebiasaan. Contoh, contoh, contoh. Setiap awal tahun pelajaran ada workshop, ada in-house training, ada kemudian di setiap pertengahan semester kepala sekolah melakukan supervisi kelas, melakukan supervisi klinis. Itu kan apa? Ritual yang harusnya menjadi sesuatu yang tidak aneh gitu. Yang aneh itu kalau kepala tidak melakukan supervisi. Kenapa? Karena kepalanya tebisahan, contoh, atau kepala sekolahnya ini canggung. Aduh kan yang apa yang jadi gurunya lebih senior dari dia, bahkan mungkin muridnya. Ketika dia jadi murid, gurunya sudah jadi guru gitu. Pas dia jadi kepala sekolah, gurunya tetap jadi guru. Dia harus melakukan supervisi. Ada istilah percantan lah kak bapak mah kan lebih senior ti abdi, bapak kan mengajar abdi. Nah, ini udah mulai nih hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam perilaku-perilaku budaya organisasi. Lalu di budaya organisasi juga yang diperlukan dari aspek apa psikologi organisasi itu adalah keamanan secara psikologis. Jika orang aman untuk berbicara, maka budaya belajar itu akan tumbuh gitu. Jika tidak, maka budaya diam dan asal aman itu bakal muncul. Kalau Anda tahu hari ini banyak terjadi kasus ini Anda perhatikan baik-baik coba ini kasusnya ya. Awalnya kan dari kejadian Trans 7 bikin expose tentang pesantren, tahu kan? Tuh ramai tuh. Lalu apa yang terjadi? Di demo kan? Di demo habis-habisan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ekstrimnya, ini ekstrimnya. Perilaku negatif yang terjadi di lembaga pendidikan Islam itu masif dimunculkan. Perilaku seksual menyimpang ustadz atau kiai, perbuatan mesum, itu banyak muncul. Artinya gini, yang gua omongin tuh bener gitu. Ini perspektif media ya. Ini coba lihat, dimunculkan semua.
Apa yang terjadi hari ini? Informasi-informasi negatif tentang lembaga pendidikan Islam, tentang perilaku pemimpinnya, lembaga pendidikan dianggap lembaga pendidikan Islam sudah dipandang bukan lembaga yang tenang, yang nyaman, yang aman untuk peserta didik. Bahkan kalau ya ini kejadiannya di Sukabumi nih, tempat saya tinggal. Ada madrasah sanawiyah negeri. Itu anak gantung diri. Akibat apa? Akibat dibully sama temennya. Masya Allah, saya sampai gudeg itu yang jadi kepala sekolahnya teman saya itu. Saya bilang, kenapa? Kok bisa sampai kejadian begitu? Apa nggak kedetek gitu? Sampai anggota Dewan RI, DPR RI itu datang ke lembaga itu. Sampai ramai. Itu terjadinya di Madrasah Sanawiyah, bayangkan. Ini akibat dari apa? Salah satunya kalau buat saya sih, akibat dari budaya kita tidak speak up ketika ada sesuatu. Kita tidak berani berbicara hal yang positif untuk kebaikan bersama. Jadi kalau ada orang ngomong benar tuh dianggapnya tuh ancaman gitu loh. Sehingga orangnya jadi, daripada saya ngomong lebih baik nih saya diam, yang penting mah aman buat saya gitu. Nah itu kan secara psikologis mengganggu lembaga kita. Kita ketika hari ini mau masif menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat yang ramah anak contohnya, tapi di satu sisi terjadi kasus-kasus seperti itu kan anomali, Pak. Anomali. Apalagi kalau misalkan kejadiannya contoh mohon maaf di pesantren. Pesantrennya ada sekolahnya juga. Kemudian sampai ada kasus di mana satu pesantren harus bubar, nggak ada santri dan satu pun akibat dari perilaku kiainya yang waktu itu mungkin ya bukan khilaf ya, tapi dia lagi maksiat aja. Ya, maksudnya gini, gimana caranya lembaga-lembaga pendidikan kita itu bisa dijaga dari kebiasaan pikiran negatif? Karena gini, ketika ada kesempatan, setan tuh bisa mengganggu dan menggoda kapan saja dan di mana saja dengan siapa saja gitu. Kan berenang kalau pimpinan anak kiai, setan ngagoda ke berenang levelnya ya selevel kiai lah berenang. Mun mahasiswa S2 nya setan ngaganggu selevel S2 malah jauh. Dan Bapak Ibu, kalau Anda hari ini merasa tidak resah dengan kejadian-kejadian di lembaga pendidikan Islam, kita sebutlah di madrasah, pesantren, kemudian di sanawiyah, di aliyah atau dimanapun, kemudian banyak terjadi kasus-kasus begini, kita sebagai orang terdidik yang ada di korpus manajemen pendidikan Islam harusnya apa ya? Resah, Pak. Harusnya resah. Anda menuangkan itu dalam gagasan-gagasan yang original. Kalau saya mengatakannya gini, eh, sebelum kejadiannya terjadi, mungkin kita mending woro-woro lah, bikin early warning jangan sampai itu terjadi. Anehnya gini loh, anehnya. Secara psikologis yang sekarang jadi ramai itu bukan hanya guru, siswa yang jadi ramai. Kayaknya tempat pendidikan kita itu selalu ramai dibicarakan tentang kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Apalagi ketika hari ini media sosial kita, Masya Allah, saya suka ngerinya. Itu sampai ada kasus di mana ada anak lagi berkelahi, perempuan ini bukan laki-laki, perempuan. Itu direkam, diupload, Anda juga pasti tahu lah. Itu, ini ada apa gitu. Yang luar biasanya, mungkin karena loba-lobanya umat Indonesia itu umat Islam gitu ya. Jadi kemaksiatan dan keburukan itu ya kebanyakan umat Islam. Bukan kemudian berarti umat Islam digoreng kabeh. Enggak sebetulnya. Ini juga pemikiran yang salah. Karena kalau Anda main ke Filipina, kebanyakan orang Katolik ya yang banyak melakukan maksiat dan melakukan tindakan kriminal ya orang Katolik gitu maksudnya. Jadi jangan gini, tuh lihat orang Indonesia mah banyak perbuatan melanggar hukumnya. Ya iyalah orang banyakkan warga Indonesia itu warga orang apa? Orang Islam gitu maksudnya. Nah, jadi membahas tentang budaya organisasi, membahas tentang psikologi organisasi, di saat hari ini kejadian secara faktual seperti tadi, saya menganggap ini sesuatu yang harus dijadikan concern bersama. Tidak bisa lagi kita merasa ini bukan bagian dari pekerjaan saya, Pak. Yang penting makan pegawaian saya aman-aman saja. Ini saya
mengetuk hati semua kita yang ada hadir di sini untuk sama-sama tidak terjebak dengan persoalan mengamankan diri sendiri, Pak. Justru Anda memiliki tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara sosial untuk bagaimana kemampuan Anda itu mempengaruhi orang-orang agar jangan sampai melanggar batas, agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti tadi. Saya salah kalau saya tidak mengingatkan itu pada Anda, sementara kita ada di wilayah manajemen pendidikan Islam. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang ada di lembaga-lembaga yang tadi disebutkan itu tidak bisa membuat kita menjaga orang lain juga agar tidak terjadi hal tadi. Oke, saya minta ada apa ya sharing dari Anda. Kira-kira apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanggapi atau gimana? Mangga. Dari Bu Eka, dari Bu Aura, silakan. Apa di tempat Anda melakukan riset, ada nggak potensi-potensi melakukan itu atau pernah terjadi atau gimana gitu maksudnya? Hmm? Gimana? Ya, Bapak. Ya, silakan. Eh, Perihal ini apa budaya organisasi yang mempengaruhi juga. Kayaknya mah Pak, kalau misalkan di lembaga yang saya, Hmm. konteks yang tadi tuh kayak misalkan pembahasan tentang finansial, kayaknya mah memang dipengaruhi oleh kepemimpinan juga sih Pak, karena Bapak Kepseknya itu memang sudah membangun iklim menekankan budaya ikhlas dalam beramal itu Pak. Hmm. Jadi memang memang benar bahwa dari budaya itu mempengaruhi gaya gaya berpikir, tindakan seseorang juga karena mungkin kalau misalkan kepemimpinannya itu transaksional, pasti saya akan mendapatkan hasil yang beda juga, Pak. Hmm. Oke. Terus ada lagi? Kalau misalkan perihal rasa keamanan di lembaga yang saya dapat itu, keamanan alhamdulillah, Pak, lokasinya juga memang lebih nyaman. Terus si Bapak Kepala Sekolah dengan gurunya itu memang menerapkan sistem komunikasi yang baik, Pak. Jadi tidak ada rasa ketakutan untuk menyampaikan apabila memang ada apa ya, misalkan ada masalah di kelas juga tidak ragu untuk menyampaikan kepada kepala sekolah atau misalkan memang ada konflik dengan orang tua kan biasanya ada ya Pak anak-anak yang mengadu ke orang tua perihal A misalkan Hmm. terus nanti kan biasanya tindak lanjut kepada guru nah si guru tersebut juga pasti menyampaikan kepada kepala sekolah jadi kepemimpinan yang saya dapat di lembaga tersebut memang mempengaruhi ternyata Pak terhadap budaya dari para guru itu sendiri Hmm. seperti itu Pak. Oke. Bu Eka gimana? Mungkin dari saya sedikit mengenai tadi posisi jabatan yang tidak berubah karena memang di Madrasah Sakinah ini juga eh, dalam posisi jabatan ini tidak ditentukan dari tahunnya gitu. Kadang memang kepala sekolah yang baru ini itu kayak baru terjun menurut wawancara tuh sekitar baru 3 tahun. Tetapi sebelumnya kepala sekolah yang sebelumnya tuh udah lama banget gitu menjabatnya sekitar 9 tahunan gitu. Nah Hmm. itu juga menjadi memang budaya yang eh, cukup signifikan berubahnya gitu karena kan awalnya juga kepala sekolah mungkin dilihat dari gender gitu karena kepala sekolah yang sekarang juga kebetulan perempuan nah ini menjadi salah satu tantangan juga gitu bagi eh, budaya organisasi jika dilihat dari leadership gitu ya mungkin seperti Hmm. itu Bapak. Oke. Dari yang lain gimana? Coba, boleh saya dengar ceritanya. Ada? Halo?
Halo, gimana nih? Pada tidur apa? Saya mungkin Pak sedikit mengenai budaya organisasi Ya. yang kemarin saya melakukan mini riset penelitian di MTS Capisa. Tapi memang karena mungkin MTS ini Pak menyatu ya dengan pondok pesantren gitu. Jadi memang sudah apa ya menyatu gitu. Jadi mungkin di budaya organisasinya ini kalau saya lihat kemarin ini terlihat begitu religius gitu, tetapi dalam segi komunikasi gitu, bahkan ketika saya mewawancarai 3 guru gitu, dari 3 guru itu memang ada beberapa pendapat yang memang berbeda gitu ketika Hmm. apa bertanya mengenai apa sedikit mengenai budaya, budaya organisasi gitu. Tapi ada dari salah satu guru gitu ya, ketika apa namanya salah satu guru ini kan diberikan amanah yang lebih gitu ya di sekolah tersebut. Selain menjadi kepala TU, beliau juga menjadi bagian apa gitu ya, mungkin saya lupa. Nah, di sana cara komunikasi dari kepala TU tersebut kepada kepala sekolah gitu untuk meminta bahkan apa ya peribahasanya mungkin meminta meringankan pekerjaan apa namanya bahkan kepala sekolah tersebut terbuka gitu ketika kepala TU meminta Pak saya apa namanya meminta waktu kalau nggak salah waktu itu sedang diberikan amanah lebih gitu kepala TU itu apa dengan kesadaran penuh gitu mengungkapkan mungkin isi hatinya bahwa pekerjaan ini terlalu berat gitu sehingga kepala TU ini meminta apa ya keringanan untuk mengerjakan pekerjaan itu di rumah gitu. Nah, ketika kepala TU itu mengungkapkan gitu hal tersebut, ternyata kepala sekolah itu bahkan memberikan ruang gitu ya kepada Hmm. kepala TU tersebut untuk mengerjakan beban tersebut di rumah gitu. Jadi tidak perlu ke sekolah. Berarti secara tidak langsung budaya organisasi bahkan mungkin cara komunikasi kepala sekolah di sana itu memang sangat terbuka gitu ya. Apalagi mungkin jika dibarengi dengan landasan spiritual yang memang budaya organisasi di pesantren tersebut sangat religius itu ya, Pak. Hmm. Seperti itu. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ada? Ada ini? Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi mungkin ingin menanggapi dari yang Bapak sampaikan tadi, karena tadi udah budaya organisasi juga udah oleh teman-teman, mungkin terkait keresahan terhadap lembaga pendidikan begitu ya Pak. Seperti yang Bapak sampaikan memang karena negara kita mostly mayoritasnya muslim semua, sehingga ketika ada satu tindakan yang tidak baik gitu ya terlihatnya, akan mencoreng bukan hanya orangnya tapi apa yang dia anut begitu ya. Ini juga kan menjadi sebuah apa ya kesedihan juga sebetulnya karena ketika memang terjadi katakanlah eh, penyimpangan begitu ya di lembaga pendidikan Islam dan memang cukup masif begitu ya Pak bahwa hari ini di lembaga pendidikan Islam cukup masif penyimpangan-penyimpangan yang terjadi begitu ya. Dan yang eh, dikhawatirkan, yang makin mengkhawatirkan adalah ketika yang berbuat tersebut bukan staff gitu ya, tetapi memang sudah pimpinannya gitu ya. Beliau yang awalnya dipandang, ternyata memang seperti yang Bapak bilang tadi ya, setan bisa menggoda siapapun dan beliau jatuh dan ya membuat akhirnya melakukan hal tersebut. Nah, saya menanggapinya adalah khawatir terhadap bagaimana public trust-nya begitu Pak, bagaimana masyarakat ini mulai kehilangan kepercayaannya pada akhirnya kepada lembaga pendidikan Islam. Ketika memang nanti kita semua akan mendirikan sebuah lembaga begitu ya, mungkin persepsi publik sudah mulai rendah gitu ya, karena masif banget terjadi perlakuan-perlakuan penyimpangan, misalnya salah satunya yang tadi dan masih banyak juga gitu ya hal yang terjadi di lembaga pendidikan Islam hari ini yang cukup mengkhawatirkan begitu ya bagaimana kita kehilangan trust gitu dari publik dari masyarakat yang seharusnya sebetulnya dalam agama dalam nilai-nilai Islam pun sebetulnya kan indah sekali sebetulnya lembaga pendidikan Islam ini dibangun begitu ya untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang komprehensif yang baik dan sempurna begitu ya. Nah mungkin saya juga
tertarik bagaimana begitu ya, selain untuk bagaimana untuk kembali earn gitu ya, atau menggapai public trust tadi, agar publik juga, masyarakat juga bisa kembali percaya terhadap lembaga pendidikan gitu ya. Bapak tadi udah bilang bahwa kita harus pick up, salah satunya melalui tulisan-tulisan kita, dan mungkin kita juga bisa seperti apa ya, bisa seperti membuat satu kegiatan gitu ya. Kalau misalnya di sekolah-sekolah negeri kan ada kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan gitu ya, bahwa ini loh yang dihasilkan di sekolah-sekolah. Nah, mungkin kayaknya di lembaga pendidikan pun bisa juga gitu ya dihadirkan kegiatan-kegiatan serupa, agar memang masyarakat juga bisa kembali naik gitu ya kepercayaannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini. Karena memang seperti yang Bapak bilang, kita juga harus resah gitu ya terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di negara kita gitu khususnya. Maaf jika ada yang salah. Mungkin begitu Bapak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Atau kita cukup dulu lah. Oke, terima kasih ya atas responnya. Paling tidak kita tidak menjadi orang yang lemah iman ketika melihat kemungkaran, sementara itu adalah bagian dari wilayah kita sendiri gitu. Yang mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang yang dayus gitu. Dayus itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Dan itu tidak pernah akan menikmati wangi surga orang dayus itu. Walaupun dayus kadang-kadang dijelaskannya adalah orang yang atau suami yang tidak pernah punya rasa cemburu kepada istrinya. Tapi ini lebih daripada itu. Ya, oke. Saya pikir saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan lagi. Saya bisa hadir sesuai dengan waktunya. Saya hari kemarin itu ada kegiatan menjadi narasumber di Jakarta, di UIN Jakarta untuk pengolahan jurnal. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk tidak bisa membersamai Anda hari kemarin. Ya, Bu Nia, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.